Halo teman-teman semuanya, welcome to QuickGuide. Salam kenal, nama saya Felix, selaku Security Consultant Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration Managing FortiGate with Terraform, dan bagaimana Terraform dapat membantu kita untuk membuat workflow yang konsisten untuk provision maupun melakukan changes di FortiGate. Terraform sendiri adalah salah satu produk dari HashiCorp yang banyak digunakan sebagai orchestration tool. Produk Terraform sendiri bersifat open source, dan juga salah satu kelebihannya adalah kita mampu untuk menciptakan immutable infrastruktur. Kemudian dari sisi sintaks sendiri, Terraform bersifat deklaratif. Kemudian yang terakhir dan tak kalah penting, Terraform mampu untuk menjaga dari state dari deployment yang kita buat. Kemudian untuk melakukan instalasinya, teman-teman cukup mengunjungi website dari Terraform. Kemudian teman-teman dapat memilih OS yang digunakan. Kemudian teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah yang sudah diberikan untuk dapat melakukan instalasi. Kemudian apabila teman-teman sudah selesai untuk melakukan instalasinya, teman-teman juga dapat mengunjungi dari halaman FortiOS Provider, di mana pada halaman ini terdapat banyak sekali contoh mengenai sintaks-sintaks di Terraform yang dapat kita gunakan untuk memanage dari FortiGate. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan dari halaman FortiOS Provider yang ada di website Terraform. Di sini kita dapat menemukan banyak sekali contoh dari sintaks dan guide yang dapat kita gunakan agar kita dapat memanage FortiGate dengan menggunakan Terraform. Sebagai contoh di sini, ini adalah hal paling basic yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu melakukan definition dari provider FortiOS. Di sini kita akan diminta untuk mengisikan dari hostname, token API-nya, kemudian contoh apakah kita ingin melakukan koneksinya secara insecure atau secure. Kemudian apabila nanti teman-teman sudah selesai mengisikan parameter ini, teman-teman dapat selanjutnya membuat resource mengenai apa saja yang ingin kita maintain dari sisi FortiGate. Sebagai contoh di sini adalah kita ingin membuat static route di sisi FortiGate dengan menggunakan Terraform. Kemudian untuk mendapatkan dari token yang ada di contoh ini, kita cukup masuk ke dalam FortiGate, kemudian kita masuk menu sistem, administrator, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih dari REST API admin. Di sini kita bisa mengisikan sebagai contoh username demo, kemudian untuk profilnya kita pilih API admin, kemudian untuk PKI grupnya kita bisa matikan. Kemudian kita klik OK, dan di sini akan ditampilkan dari API key untuk user tersebut. Perlu sebagai catatan teman-teman bahwa API key ini akan ditampilkan hanya sekali, jadi teman-teman perlu menyimpannya dengan baik agar jangan sampai API key ini hilang. Oke, kemudian kita bisa klik close, kemudian nanti kita bisa kembali lagi ke halaman FortiOS dari Terraform. Di sini teman-teman bisa melihat untuk providernya banyak sekali yang sudah dimiliki dari sisi Terraform untuk memanage FortiGate. Sebagai contoh untuk memanage aplikasi, kemudian sertifikat, DLP, endpoint control, firewall, dan lain-lain. Sebagai contoh, apabila kita klik firewall, di sini pun juga apabila kita breakdown banyak sekali resource-resource yang dapat kita maintain. Mulai seperti kita ingin membuat firewall address, address group, dan sebagainya. Kemudian apabila kita klik untuk firewall address, di sini terdapat example usage yang dapat kita copy dan kita lakukan modifikasi terhadap sintaks tersebut. Kemudian juga hal yang menarik lainnya, terdapat beberapa argumen reference yang dapat kita tambahkan atau kita modifikasi. Jadi apabila teman-teman membutuhkan parameter lain, teman-teman bisa mencari apakah dari variabel tersebut sudah support ke dalam firewall address misal. Oke, kemudian apabila teman-teman sudah menemukan resource apa saja yang ingin dikonfigurasi, teman-teman dapat masuk ke dalam server dari Terraform yang teman-teman sudah install. Sebagai contoh di sini, ini adalah server Terraform milik saya.
memastikan bahwa Terraform sudah terinstall dengan baik, kita dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa Terraform yang saya gunakan adalah versi 1.05. Kemudian di sini kita bisa lihat contoh dari script yang sudah saya buat. Di sini yang paling penting adalah dari main.tf. Apa isinya? Mari kita lihat bersama. Di sini tentu saja hal yang kita perlukan adalah required provider, di mana saya menggunakan provider dari FortiOS. Kemudian untuk parameter lainnya tentunya adalah hostname, kemudian tokennya, kemudian di sini untuk cara connect-nya saya menggunakan insecure. Kemudian di sini saya dapat melakukan semacam modifikasi agar semua modul tidak langsung tampil ke dalam satu file ini, maka saya pecah-pecah ke dalam submodul, yaitu modul firewall address dan kemudian modul mod router. Kemudian apabila kita lihat untuk modul tersebut, kita dapat masuk ke JD Firewall, kemudian kita lihat, setelah itu kita masuk. Di sini apabila teman-teman amati, tentunya sebenarnya ini adalah mirip dengan seperti apa yang ditampilkan dari website Terraform tadi. Di sini saya akan membuat address yang saya sebut dengan tfaddr01. Kemudian di mana pada tfaddr01 ini saya akan berikan IP 192.168.1.1. Oke. Kemudian kita pastikan dulu bahwa pada FortiGate objek tersebut belum ada. Oke, kita masuk ke dalam address. Kemudian kita cari apakah tfaddr1. Ternyata saat ini memang belum ada. Kemudian kita bisa kembali lagi. Kita kembali. Selanjutnya untuk melakukan apply kita cukup ketik perintah Terraform. Pertama kali apabila teman-teman melakukan inisiasi, teman-teman perlu melakukan komen ini. Kemudian apabila teman-teman sudah selesai melakukan inisiasi, teman-teman dapat melakukan plan. Setelah teman-teman berhasil melakukan plan, di sini teman-teman dapat melihat mengenai changes apa saja yang mungkin akan berubah. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa akan terdapat satu perubahan. Oke. Setelah itu teman-teman dapat melakukan apply. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa proses apply setelah berhasil ditambahkan. Untuk memastikannya, kita dapat kembali ke menu address. Di sini terlihat bahwa address objek tersebut bahwa otomatis akan ditambahkan. Kemudian untuk membahas sedikit mengenai karakter dari Terraform, salah satunya yaitu immutable, yaitu menariknya adalah apabila kita melakukan modifikasi seperti ini, kita ganti saja 1.9 semisal, kemudian kita klik OK, tentunya ini sudah berubah dari apa yang didefine dari sisi Terraform. Kemudian apabila kita ulang lagi untuk plan, di sini dapat kita lihat bahwa Terraform mendetek bahwa terhadap changes yang ada, kita akan melakukan pengembalian dari yang kita ubah secara manual ke sesuai dengan Terraform state-nya. Kemudian setelah itu kita cukup klik Terraform apply lagi. Terlihat di sini bahwa proses apply sudah komplit dan terdapat satu perubahan. Kemudian apabila kita kembali ke menu address, di sini akan kembali lagi sesuai state semula. Jadi di sini hal apa yang bisa kita dapatkan, tentunya dengan ini konfigurasi kita akan konsisten dengan coding yang kita buat. Sehingga nanti apabila ada administrator yang mengganti secara manual, maka di plan dan apply berikutnya dari Terraform, hal tersebut akan kembali lagi ke dalam Terraform state yang sudah kita buat. Mungkin banyak teman-teman di sini sudah biasa mengenal istilah infrastruktur as a code.
di mana pada infrastruktur as a code ini salah satu kelebihannya adalah kita memiliki konsistensi terhadap perubahan yang kita lakukan, karena semuanya akan terdata di dalam code repository. Dan juga tentunya dengan infrastruktur as a code ini kita dapat mengurangi human error, karena setiap perubahan yang terjadi tentunya perlu divalidasi terlebih dahulu oleh teammate kita. Di sini adalah salah satu contoh flow di mana kita bisa mengintegrasikan FortiGate ke dalam infrastruktur as a code. Namun tentunya flow di sini tidak bersifat statik dan teman-teman bisa menyesuaikan saja dengan environment di mana tempat teman-teman bekerja. Sebagai contoh di sini nanti setiap perubahan terhadap Terraform syntax yang kita buat, baik itu penambahan, pengurangan, changes, semua akan kita masukkan ke dalam code repository. Sebagai contoh di sini nanti saya akan menggunakan GitHub. Kemudian juga kita memerlukan tools yang biasa kita sebut dengan CI/CD tools. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan Jenkins. Konsepnya nanti Jenkins dalam periode waktu tertentu akan melakukan pooling terhadap code repository. Kemudian setelah itu di dalam Jenkins kita akan mendefinisikan project di mana project ini melibatkan Terraform untuk melakukan initiate. Kemudian setelah itu dari sisi Terraformnya sendiri kita tidak lagi menyimpan Terraform state-nya ke dalam static file, namun kita akan menyimpannya ke dalam konsul. Setelah itu apabila semuanya sudah selesai dijahit, maka Terraform dapat melakukan perintah dengan menggunakan Fortinet provider untuk memanage FortiGate yang kita punya. Jadi teman-teman, ini adalah code repository yang saya gunakan, di mana saya sudah melakukan commit terhadap beberapa file yang saya sudah buat, yang akan saya gunakan di dalam demo ini. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke main.tf, di mana apabila teman-teman di sini melihat bahwa Terraform sintaks yang digunakan sudah terhubung dengan konsol, di mana apabila untuk Terraform stage-nya sudah saya arahkan untuk mengambil ke dalam konsol. Kemudian juga untuk API key yang sebelumnya saya tulis manual di dalam file ini, sudah saya pindahkan juga ke dalam konsol. Kemudian untuk provider saat ini ada dua, yaitu konsul dan FortiOS. Di mana apabila kita ingin terintegrasi dengan konsul, kita perlu mengisikan tiga parameter ini. Kemudian untuk provider FortiOS masih sama, yang membedakan adalah untuk token, kita akan mengambilnya ke dalam data yang ada di konsul. Kemudian untuk modul, seperti pada demo saya sebelumnya juga, saya pisahkan ke dalam file terpisah agar semuanya tidak menumpuk ke dalam satu file main.tf ini. Oke, kemudian apabila kita beralih ke modul firewall, kita lihat di sini ada dua file, yaitu firewall address dan policy. Untuk firewall address masih mirip dengan sebelumnya, tidak ada perubahan. Yang membedakan di sini adalah objek yang akan saya create adalah namanya web server 01. Di mana apabila kita cek di sini, nama tersebut belum ada. Kemudian yang menarik apabila kita menggunakan code repository adalah apabila kita melakukan edit, terus kemudian kita melakukan changes, tentunya semuanya akan terrecord dengan baik. Changes apa, perubahannya apa, mengapa, semua akan terrecord dengan baik. Sebagai contoh di sini, di object. Kemudian di sini kita dapat commit directly to main branch, yang tentunya ini tidak best practice, di mana kita biasanya harus membuat pull request terlebih dahulu terhadap new branch, di mana nanti dari branch tersebut akan dievaluasi baik oleh teammate maupun oleh atasan kita sebelum di-approve dan kita dapat melakukan commit terhadap main branch. Oke, di sini saya sebagai contoh akan melakukan commit. Jadi semua perubahan akan terrecord dengan baik, oleh siapa, perubahannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua, saya ada file policy.tf, di mana sintaks dari Terraform ini bertujuan untuk membuat policy di sisi FortiGate. Yang pertama, dengan nama policy web server, dengan name client to web server, saya membuat policy dengan tujuan dari objek yang saya create tadi, destination interface sekian, service-nya HTTP, source toolsnya all, dengan source interface-nya adalah port 4. Oke, kemudian kita bisa beralih ke Jenkins,
di mana pada Jenkins ini saya sudah membuat jobs yang saya sebut dengan deploy FortiGate Lab, di mana mungkin nanti teman-teman bisa memisahkannya apakah ingin deploy FortiGate yang ada di production, kemudian di environment UIT, Office, dan sebagainya. Oke, sebagai contoh saya klik, kemudian saya bisa melakukan klik build now. Di sini apabila kita lihat job nomor 16 sedang berjalan, kemudian kita bisa lihat dari konsol output bagaimana proses dari Jenkins ini memanggil mulai dari ke code repository hingga melakukan trigger terhadap Terraform dan sebagainya. Kemudian apabila kita lihat di sini terdapat changes yang akan dilakukan untuk firewall object web server dan juga untuk policy terhadap changes yang akan dilakukan. Kemudian apabila kita kembali ke sisi FortiGate, apabila kita klik address, di sini akan secara otomatis muncul dari objek yang kita buat tadi. Kemudian juga dari firewall policy, otomatis kita bisa menjahitnya juga sehingga policy ini akan terbentuk dengan destination web server 01, service HTTP dengan source-nya all. Kemudian yang terakhir apabila kita masuk ke dalam konsol, ini adalah tampilan dari key value di mana Terraform state dan API key akan disimpan. Kemudian pertama-tama apabila kita melihat dari Terraform state, kita bisa melihat di sini bahwa Terraform state sudah berhasil disimpan di dalam konsol dan data ini akan dikonsum dan diupdate oleh Terraform. Kemudian apabila kita melihat untuk API key, kita bisa masuk ke menu properties, FortiGate lokal API key. Di sini API key saya letakkan di sini dan akan dipanggil dan dapat digunakan oleh Terraform untuk melakukan calling terhadap FortiGate. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi kontak person yang tertera di description YouTube. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration Managing FortiGate with Terraform. Saya Felix, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.